Shalom Aleihim, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Badrodin Mustafa di Magetan. Pak Mustafa aja ya, Badrodin Mustafa di Magetan. Ini minta saya begini, Pak Pendeta, buktikan tidak ada nabi terakhir ya. Karena kan kekristenan tidak mengimani nabi terakhir. Oh betul Pak, tidak ada nabi terakhir di kekristenan ya. Kalau kita membaca Efesus 4 ayat 11 dan 12, 11 dan 12, boleh juga sih dilanjut ke 13, 14 ya. Tapi yang penting Efesus 4 ayat 11, 12, 11 dan 12, Yesuslah yang memilih baik rasul maupun nabi, maupun pemberita Injil, maupun gembala, maupun pengajar. Ya, nabi, rasul, evangelis atau pemberita Injil, gembala, ya, dan pengajar. Untuk apa? Untuk memperlengkapi bagi orang-orang kudus, bagi pekerjaan pelayanan, ya, bagi pembangunan tubuh Kristus atau pembangunan jemaat. Jadi saudara, kalau nabi dan rasul mutlak harus dipilih Yesus. Itu syarat pertama dulu ya. Mutlak harus dipilih Yesus, Pak. Jangan asal ngomong nggak. Bagaimana dulu Nabi Musa dipilih Yesus ya, kan dipilih oleh Tuhan huruf besar semua. Tuhan huruf besar semua adalah Allah, Alfa Omega. Dialah Yesus. Cuman dulu masih memakai Tuhan huruf besar semua. Makanya semua nabi masuk surga. Karena dipilih oleh Yesus. Jadi semua nabi yang dipilih Yesus itu pasti masuk surga, Pak. Lukas 13 ayat 28. Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah. Jadi buktinya ya semua masuk surga, Pak. Tidak perlu doa untuk nabi, Pak. Nabi kok didoain gitu. Enggak ada, Pak. Di Alkitab tidak ada doa untuk nabi, itu enggak ada, Pak. Itu Alkitab yang benar, Pak ya. Alkitab yang asli. Semua nabi dipilih oleh Yesus. Ingat Pak, syarat pertama nabi hanya dipilih oleh Yesus. Nabi terakhir yang ditulis di Alkitab adalah Paulus. Paulus di dalam kisah 13 itu kan ditulis di situ, Paulus itu juga seorang nabi, seorang rasul. Nah, yang matinya terakhir kan diperkirakan Paulus. Jadi setelah itu ada nabi nggak? Ada Pak. Ya. Karena itu tadi Pak, Efesus 4 ayat 11 ya. Ingat Pak, yang memilih nabi adalah Yesus. Sekarang Yesus memilih dari surga terus Pak. Cuman ingat Pak, tujuannya. Tujuannya adalah untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Jadi Yesus memilih nabi itu untuk menyatakan kebenaran ya Pak, untuk menggenapi nubuat-nubuat yang belum terjadi disampaikan. Sama sekali tidak untuk bikin ajaran baru, sama sekali tidak untuk bikin kitab baru. Ini dia Pak yang harus dicatat. Tidak ada lagi ajaran baru, tidak ada lagi kitab baru. Ya. Jadi ya hanya perjanjian lama, perjanjian baru. Dah itu aja. Itu yang disebut satu-satunya kitab suci, Pak. Ya di dalam Lukas 24 ayat 45, linknya ke Wahyu 20 ayat 12. Pada saat penghakiman nanti dibuka semua kitab, nggak pakai suci Pak. Cuman satu-satunya kitab suci adalah Alkitab Perjanjian Lama, Tanak yang disebut Tanak, bukan Talmud Pak ya, dan Perjanjian Baru. Oke Pak. Jadi bukti bahwa nabi akan terus ada, tidak ada nabi terakhir adalah Efesus 4 ayat 11 dan 12. Harus dipilih oleh Yesus, tujuannya untuk menyatakan penggenapan Alkitabiah dan untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Sama sekali tidak untuk bikin agama baru, sama sekali tidak untuk bikin kitab baru. Terus gimana Pak? Ada pendeta lain yang mengatakan gini Pak, bukti bahwa tidak ada nabi terakhir, nanti Yesus datang lagi Pak. Loh, jangan didengerin Pak. Itu pendeta tidak paham Pak. Dipikirnya Yesus datang sebagai nabi gitu Pak. Datang lagi Pak. Ya.
Ya, itu salah, betul-betul salah, Pak. Jangan dengerin pendeta yang ngomong begini. Bukti bahwa kekristenan tidak meyakini nabi terakhir adalah nanti Yesus datang lagi. Dipikirnya Yesus datang sebagai nabi itu menghujat, Pak. Menghujat Allah, Pak. Yesus nanti datang tetapi tidak pakai nama Yesus, yaitu memakai nama anak domba. Anak domba adalah Allah sendiri dan nanti datang tidak perlu lagi lahir lewat rahim wanita, Pak, tidak perlu. Ya. Dia akan datang ada dua, yaitu di awan lalu menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Yang datang siapa? Anak domba, tidak akan memakai nama Yesus. Kalau ada pendeta yang mengatakan nanti yang datang Yesus kedua kali, apalagi di situ disebut Yesus nabi, itu menghujat Allah, menghujat-hujatnya, semenghujat-hujatnya, tidak akan diampuni. Ingat, yang akan datang adalah anak domba. Anak domba adalah Allah, sebagaimana dulu Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Wahyu pasal 5 ayat 6 dan 7 maupun Wahyu pasal 22 ayat 3, di situ ada Allah, ada anak domba. Anak domba adalah Allah. Anak domba ya adalah roh, Allah juga roh. Wahyu 22 ayat 17, anak domba itu berkata, marilah. Dan oleh Alkitab LAI ditulis pakai huruf hitam. Artinya anak domba itu Allah. Sebagaimana dulu pada mulanya adalah firman, F huruf besar, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Sekarang di surga kembali lagi. Di situ ada Allah, ada anak domba. Dulu firman jadi manusia, lahir lewat Maria jadi bayi, owek-owek. Nanti anak domba nggak perlu lagi lahir lewat perempuan, langsung datang di awan dan menginjakkan kaki di bumi. Ya, anak domba adalah Allah, sebagaimana dulu firman adalah Allah yang menjadi manusia di Yohanes 1 ayat 14. Pendeta yang tidak paham ini, dia akan mengatakan bahwa nanti yang datang Yesus menghujat, semenghujat-hujatnya Yesus. Yesus yang Allah, Anda pikir mau datang lagi jadi manusia lagi, menginjakkan kaki di bumi, lalu masih pakai nama Yesus, lalu Anda anggap nabi Anda, semenghujat-hujatnya Yesus, tidak akan diampuni. Yang benar adalah yang datang nanti adalah Allah, yaitu anak domba. Ya, anak domba akan datang di bumi, tidak memakai lahir lewat bayi lagi. Clear sampai sini? Ya. Jadi, Pak, yang benar adalah kekristenan tidak mengenal nabi terakhir. Sampai hari ini terus Yesus memilih, tapi syaratnya yang milih hanya Yesus. Tidak ada nabi dipilih bukan oleh Yesus, sebab Yesus adalah Allah itu sendiri. Wahyu 21 ayat 7, 1 Yohanes 5 ayat 20. Kalau ada yang ngaku-ngaku nabi tetapi yang milih bukan Yesus, sudah pasti itu bukan nabi. Cek saja, Pak, ya. Ya, tidak ada orang kok suruh doain nabi, itu tidak ada. Kalau ada nabi ngaku nabi terus masih minta didoain, berarti itu tidak dipilih oleh Yesus. Semua nabi yang dipilih Yesus dijamin masuk surga. Lukas 13 ayat 28. Baik, Pak Badrodin Mustafa di Magetan, Jawa Timur, padat, singkat, dan clear. Ya, kita Indonesia, Pak, ya, kita Pancasila, boleh nanya seperti ini dan boleh menjelaskan seperti ini, ya. Saya menjelaskan hanya pakai ayat Alkitab. Saya tidak comot-comot, ya, tidak pernah comot-comot ayat dari kitab lain, ya. Jadi valid, ya toh. Tidak ada nabi terakhir di Alkitab. Yesus tetap milih nabi sampai hari ini untuk tujuan apa? Penggenapan. Emang ada berapa lagi, Pak, yang belum digenapi? Ada 8. Yaitu pengangkatan orang percaya disebut perjamuan kawin anak domba. Lalu Armageddon udah 2. Lalu kerajaan 1000 tahun 3. Lalu Gog dan Magog 4. Lalu penciptaan bumi baru, langit baru 5. Lalu surga diturunkan, neraka diciptakan 6. Gog dan Magog udah belum ya? Coba saya ulang ya.
Rapture atau pengangkatan orang percaya 1, terus Armageddon 2, terus Kerajaan 1000 tahun 3, terus Gog dan Magog 4, terus kiamat, lenyapnya langit dan bumi 5, lalu penciptaan langit baru bumi baru 6, lalu surga diturunkan, neraka diciptakan 7, dan penghakiman terakhir yaitu penghakiman anak domba, penghakiman domba kambing dan penghakiman secara umum. Ya, clear? Ada 8 hal lagi. Ini yang harus diselesaikan oleh anak domba. Dulu firman menjadi manusia, menjalankan tugas apa? Untuk karya penebusan. Ya, lalu kembali ke surga sebagai Allah. Nah, nanti menyelesaikan pekerjaan dalam 8 hal. Inilah maka perlu nabi, Pak. Nabi itu nanti menjelasin, ada di era tertentu nanti menjelasin tentang Armageddon, nanti menjelasin terus ya. Yesus akan memilih nabi-nabi yang dibuka pikirannya nanti menjelaskan ya. Baik, pada singkat dan clear, saudara yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan ya, masih tetap dibuka. Yang mau ikut baptisan rupanya sekarang diperketat di dalam rangka Natal dan Tahun Baru, sama sekali tidak bisa keluar kota. Tadinya kami akan melakukan baptisan di Klaten ya, tetapi sudah sulit sekali sekarang mau keluar, banyak dicegat-cegat gitu. Karena memang sengaja di era Natal, libur akhir tahun dan Tahun Baru memang sampai 1 minggu sesudahnya. Jadi dari mulai tanggal 18 besok sampai tanggal 8 Januari itu semua diperketat ya, pintu-pintu masuk. Ya gambling, Pak. Kalau saya naik mobil sendiri nanti diperiksa-periksa, di karantina juga di ujung-ujung sana, harus siap sudah pakai swab ya. Swabnya kan cuma berlaku berapa hari itu ya. Kalau mau naik bis, wah lebih parah lagi, Pak. Ya, di sana sini udah repot banget deh. Naik pesawat apalagi, Pak. Ya, bisa-bisa nggak lolos nanti dengan segala tetek bengeknya itu ya. Ya, jadi saudara mohon maaf, ini untuk akhir tahun ini tetap tidak bisa kita melakukan perjalanan keluar kota. Tadinya kami mau ke Klaten untuk baptisan ya, tetapi karena memang kondisi seperti ini ternyata tidak bisa ya. Yang mendengarkan tayangan ini untuk memberi informasi bahwa akhir tahun, Natal, libur dan Tahun Baru sampai nanti arus baliknya ya, sampai masuk pekerjaan lagi tidak bisa karena sudah dicegat dari sini, dari Jakarta ya sudah dicegat, Pak ya, di berbagai titik itu. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Shalom alaihim bisem Yeshua Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa al-Masih. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandian, haleluya, amin.